Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Sebelum kita memulai video ini, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe di channel dengan mengklik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan juga pencet loncengnya. Jadi kalau ada video baru dari gua, teman-teman ternotifikasi di HP atau di laptopnya. Di video kali ini, gue ingin mengajak ngobrol-ngobrol sama seseorang yang ada di balik layar suksesnya sebuah event kompetisi atau sukir di Indonesia. Kemarin, gue udah ngajak Om WMP sebagai player yang sering mengikuti kegiatan kompetisi airsoft. Sekarang, gue ajak biangnya untuk ngobrol di channel ini. Siapa itu dia? Kita sambit Om Miming Dinasti. Halo, apa kabar Om Miming? Halo Om Abu. Kabar baik Om, kami sekeluarga. Terima kasih Om udah diundang di channel favorit Airsofter Indonesia. Selamat gini hari. Nih guys, hampir seluruh airsofter di Indonesia tahu siapa sosoknya Om Miming. Rajanya membuat event kompetisi ataupun sukir. Dari event satu ke event lainnya, dia selalu buat semenarik mungkin agar peserta dan penonton itu tidak bosen, jadi terhibur. Nah, yang pengen gue tanyain, udah berapa event sukir atau kompetisi yang Om Miming buat selama ini sampai sekarang? Untuk acara skirmish dulu ya, untuk acara skirmish ini dulu kita adakan yang event nasional adalah CJAG. Kebetulan kita adakan itu adalah seri yang kelima Om. Kita adakan di Taman Kia Langgeng Magelang. Ini untuk seri pertama dengan seri keempat, terus lanjutannya itu adalah seri ke-6 dan seri ke-7 kalau nggak salah itu diadakan oleh tuan rumah yang berbeda Om, dari tim-tim yang berbeda di Jawa Tengah. Ini menjadi acara tahunan di Jawa Tengah. Ada juga kita adakan juga operasi Desert Storm dulu di Kota Purworejo. Itu fieldnya berada di tengah kota juga, di bernuansa kayak padang gitu, padang. Jadi di pemecah batu kalau nggak salah itu di Purworejo itu. Ada juga kita adakan joint operasi BLK itu di Magelang di Kota Salaman, bernuansa full CQB ya di sana. Bangunan-bangunan banyak gitu. Ada juga kita adakan adalah joint operasi Five City itu diadakan 2 hari. Bernuansa CQB di Pasar Japunan. Itu kita mulai malam, itu pasar aktif yang kebetulan kita adakan setelah acara ke pasar tutup sampai dengan tengah malam Om. Hari Minggunya itu kita adakan di field yang berbeda dengan nuansa woodland di sana. Terus ada lagi kita buat juga GBPR and the Fus, kalau nggak salah sudah sampai seri keempat itu. Ini untuk acara khusus untuk para pengguna GBPR khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta dan sekitarnya. Seperti itu. Ini acara yang keren dengan field yang keren juga di tempat latihan kita di daerah Pring Surat itu full bangunan, kita mainkan dengan full skenario juga seperti itu. Untuk acara skirmish yang lain ada juga operasi ketupat yang biasa kita adakan di Taman Kia Langgeng setiap bulan puasa, biasanya minggu kedua itu. Ini biasanya kita adakan mulai dari sebelum waktu buka puasa sampai dengan menjelang sahur Om. Itu acara juga full skenario juga, banyak peminatnya juga, jadi saya di setiap eventnya juga selalu rame gitu. Untuk yang terakhir kita buat acara skirmish adalah di Kota Klaten. Jadi kita kerjasama dengan PAJ, Paguyuban Airsoft Yogyakarta, dan klub dari Klaten sebagai tuan rumah karena pelaksanaan di Kota Klaten juga, tepatnya di pabrik Kondang. Itu pabrik gula, besar sekali tempatnya itu. Full CQB juga dengan mesin-mesin yang masih ada di dalamnya. Komplit itu, pesertanya juga komplit dengan gear up gear yang pada nge-gear komplit dia juga. Peserta komplit juga ditambah dengan penghuni pabrik gulanya Om. Ya, untuk kompetisi ini kita buat awal pertama itu adalah
Argo Airsoft Group kompetisi itu diawali di tahun 2013 Om. Dan Argo ini sudah sampai dengan seri ke-6 tahun 2019 kemarin. Kebetulan tahun 2020 ini kita libur dulu karena ada wabah corona ya. Semoga wabah ini segera berlalu dan acara Argo 7 berikutnya bisa segera dilaksanakan. Seperti itu. Untuk event yang lain kita pernah bantu juga di Samarinda, di Gor Segiri dulu oleh SAC Samarinda Airsoft Community. Itu juga acara yang mungkin ini awal kali kita datang ke Samarinda waktu itu Om. Jadi memang sangat berkesan sekali waktu itu, dimana itu diadakan di parkiran aspal itu, panasnya mantap. Dengan ditambah istilahnya cuaca di Samarinda kan memang panas di sana ya. Acara juga peminatnya banyak juga, lumayan lah seperti itu. Ada juga kita adakan dulu tahun 2000 kita diperbantukan juga di Samarinda tahun 2000 awal 2019 kalau nggak salah ya. Itu DAFCON. Jadi DAFCON ini acara 5-on-5, terus ada lagi juga sniper alley, core contest, terus speed shooting juga. Itu di dalam mall Om. Itu memang benar-benar di dalam mall, jadi bukan di parkiran mallnya enggak, tapi di dalam mall. Itu bisa dibilang mungkin acara kompetisi nasional CQB terbesar yang ada di Indonesia ya, yang ada di dalam mall itu pertama. Itu acara besar dengan hadiah terbesar yang mungkin bisa dibilang saat ini belum terpecahkan untuk total hadiahnya Om. Keren sekali di sana. Ya, dan terakhir itu kita bantu acara kompetisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Itu yang mengadakan adalah acara Airsoft Tersumbar Sumatera Barat yang kebetulan didukung oleh Batalion 133 dan Yonif Cup kalau nggak salah itu namanya. Itu komandan dari batalionnya support luar biasa. Jadi memang sangat beruntung sekali Airsoft Sumatera Barat itu. Waktu ini semoga masih berkembang sampai sekarang. Seperti itu Om. Nah, dulu gimana awalnya Om sampai Om memutuskan untuk fokus menjadi orang atau tim kreator event Airsoft di Indonesia? Awal kita buat event itu memang sebenarnya sebelum tahun 2010 itu kita memang sudah sering buat event kayak seperti join ops Om, join ops, tapi istilahnya baik undangan ya, baik tim gitu. Jadi istilahnya kita undang mungkin 2-3 tim atau sampai 5 tim, istilahnya kita main bareng seperti itu. Awal kali itu. Jadi habis itu pernah kita datang ke beberapa acara, ada yang di Jogja tuh kalau nggak salah ECAK ya di Kaliurang, terus ada lagi CJAG yang keempat di Semarang itu. Di situ kita istilahnya menimba banyak ilmu lah, seperti itu, dimana ternyata buat event besar juga mirip-mirip kita buat event CO seperti itu. Dan pada waktu itu kita putuskan untuk membuat CJAG 5 di Magelang. Memang banyak sih istilahnya kendala maupun istilahnya masalah pada waktu istilah event pertama. Jadi itu menjadi pelajaran berharga juga buat kami juga. Terus membuat event-event yang berikutnya Om. Seperti itu. Memang ya itulah pengalaman mahal harganya. Seperti itu. Nah, untuk yang event kompetisi memang kita dulu datang ke event kompetisi yang istilahnya awal dulu di arcade di Jakarta. Habis itu pernah kita datang juga di Surabaya, di Karangpilang kalau nggak salah itu. Terus ada lagi di Jogja dulu event bass itu namanya. Dari situ lahirlah kita buat event adalah Argo di 2013, yang mana pada waktu itu kita mengadopsi regulasi-regulasi yang ada di kompetisi-kompetisi yang pernah kita datangin. Yang istilahnya yang baik kita ambil, yang kurang pas biasanya kita sisihkan. Jadi bisa kita buat kompilasinya pada waktu itu. Dan sampai dengan sekarang memang regulasi itu memang di tiap eventnya kita upgrade seperti itu Om. Dengan regulasi-regulasi yang istilahnya
berdasarkan dari event-event yang sebelumnya yang sudah kita laksanakan seperti itu. Terkait dengan fokus ke dunia kompetisi ataupun Zukir dengan buat event-event itu memang tidak ada motivasi yang istilahnya saya ingin buat seperti enggak sih, cuman lebih ke arah memang awal kalinya dulu tuh pingin eksis saja, eksistensi. Nah lama kelamaan itu kan memang kita jadi mengenal teman-teman lebih banyak, saudara-saudara yang banyak, dan kita sadar bahwa event-event ini memang akan membuat dunia airsoft ini semakin tahun ini semakin maju Om. Baik skirmish atau mungkin baik kompetisi di battle ataupun mungkin AIPC juga. Karena apa? Dengan banyaknya event memang menjadi atmosfernya itu bergairah. Banyak event kita datang, terus istilahnya kita banyak kenal banyak orang di sana seperti itu. Terus kalau kita istilahnya berprestasi juga, itu menjadikan motivasi lebih untuk meningkatkan prestasi ke kompetisi yang berikutnya seperti itu. Karena kalau buat saya sendiri, buat event itu ibarat ke orang Jawa itu kapok lombok. Kapok itu jadi kayak jerah. Lombok itu kan cabai, kayak orang makan cabai. Awal kali kita makan kepedesan, kadang istilahnya saking kepedesnya kita nggak mau. Tapi setelah pedesnya hilang, kepengen kalau makan nggak pakai pedes nggak enak. Seperti itu. Kalau buat saya pribadi seperti itu Om. Jadi event itu sama Om. Pada saat istilahnya kita buat event persiapan itu, aduh capeknya luar biasa Om. Kadang istilahnya ya emosi, ya istilahnya fisik ya, dan lain-lain, mengorbankan waktu dan keluarga juga. Dan istilahnya pada saat proses itu kadang pengen berhenti di tengah jalan. Ada perasaan itu kadang-kadang. Ngerasain teman-teman, ngerasain ya situasi. Tapi pada saat istilahnya situasi kompetisinya atau mungkin acaranya Zukir sudah selesai, 1, 2 bulan, 3 bulan itu nanti perasaan keinginan untuk istilahnya bikin lagi itu ada, muncul sendiri gitu. Karena mengingat istilahnya berjibaku dengan waktu maupun dengan istilahnya keadaan, ya kan. Terus istilahnya memang kita tuh benar-benar dengan teman-teman itu merasakan kekeluargaan yang lebih. Pada saat istilahnya melihat teman-teman yang acara sudah selesai, melihat teman-teman senang, istilahnya tertawa, berpelukan dan lain-lain, itu ada kebanggaan tersendiri yang mungkin nggak bisa dibeli dengan uang Om. Intinya di situ sih sebenarnya. Makanya nggak tahu lah sampai dengan sekarang kita masih sering buat event, karena memang itulah poin-poin yang saya sebutkan tadi itu yang memicu kita istilahnya untuk berkarya lebih di dunia kompetisi maupun skirmish Om. Seperti itu Om aku. Buat Om Iming sendiri dalam membuat setiap event, apa sih Om target utama yang ingin Om capai? Kalau untuk target sebenarnya di setiap kita bikin acara skirmish atau mungkin kompetisi, memang yang penting teman-teman terhibur lah. Istilahnya kita membuat sebuah acara yang mungkin bisa dibilang mereka itu jadi istilahnya pulang dari acara itu senang seperti itu. Dan istilahnya itu tujuan kami sih, karena tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya, dan banyak sih sebenarnya orang datang ke sebuah event itu kan pulang malah ngeluh, apalagi istilahnya di kompetisi seperti itu, wah panitia ini itu bla 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 seperti itu. Jadi memang kami memang punya tujuan di mana kalau istilahnya kita memang memutuskan menjadi tuan rumah, baik di event skirmish maupun istilahnya di event kompetisi, ya kita buat persiapan yang benar-benar well prepared seperti itu, agar teman-teman yang datang nggak kecewa Om. Tujuan kita sih itu sih. Jadi memang istilahnya mereka datang baik dalam suasana silaturahmi di acara skirmish maupun di semangat di kompetisi, mereka datang dengan istilahnya harapan yang lebih, dan memang kita bisa berikan itu buat tujuan agar teman-teman atau peserta ini puas seperti itu Om. Nah, bicara soal kompetisi airsoft gun di Indonesia yang semakin hari semakin merebak, di mana-mana ada, udah kayak kacang goreng nih. Nah, apakah standar rule of the game-nya
standar fieldnya, standar kemampuan marsalnya, dan mungkin juga standar safety permainannya itu sudah ada guidance books-nya atau apa ya, semacam manual book secara nasional, Om? Untuk standarisasi regulasi atau mungkin kayak luas lokasi dan lain-lain itu memang secara dibukukan belum ada sih, Om. Memang kemarin kami sempat istilahnya mengirimkan di AI kalau nggak salah itu standar field yang berdasarkan event kami di Argo, seperti luas lokasi, terus jumlah partisi, lebar atau ukuran partisi. Nah, hal seperti itu kemarin yang pernah kami share juga di AI dulu, Om. Sebenarnya tujuannya adalah untuk istilahnya sedikit atau banyak adalah mengedukasi teman-teman yang mungkin sudah terjun di dunia kompetisi atau mungkin baru akan terjun di dunia kompetisi karena minat sudah ada. Nah, tujuannya adalah mengedukasi mereka-mereka, Om. Karena memang ke arah sini memang regulasi maupun field itu sudah mulai terstandarisasi, walaupun memang sementara ini belum terbukukan seperti itu. Tapi harapan kami memang teman-teman ini sudah bisa mempersiapkan diri di rumah, karena saya yakin sekali banyak dari teman-teman yang mungkin berpikiran bahwa main CQB atau PJK ini gimana sih, partisinya seperti apa sih, luasnya seperti apa sih. Setelah mereka latihan tanpa ada sebuah acuan, ternyata kok berbeda seperti itu, ternyata tempatnya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Memang ke depan memang harapan bisa terbukukan lah, jadi bisa jadi acuan. Karena memang saya lihat regulasi maupun kompetisi di Indonesia ini sudah mulai mengerucut sekarang, Om. Mengerucut dalam arti itu banyak kompetisi yang menggunakan regulasi yang istilahnya hampir sama dengan kompetisi A atau kompetisi B seperti itu, dan dia mengadopsi regulasi yang istilahnya bisa dibilang sama, hampir sama lah seperti itu, walaupun nggak 100% sama. Dan harapannya nanti di field juga bisa mereka sesuaikan seperti itu. Nah, Om Miming sendiri kan udah lama di kegiatan event kompetisi Airsoft Gun, dan memang gue pernah lihat memang orang-orang yang mengikuti kompetisi Airsoft Gun itu memang langganan, baik yang menjadi peserta ataupun yang nantinya menjadi juara nih, Om. Menurut pengamatan Om Miming sendiri, kira-kira ada nggak tuh regenerasi tim atau peserta baru yang nantinya menjadi juara-juara event kompetisi Airsoft Gun berikutnya? Untuk tim-tim baru yang mungkin bisa menjadi next juara kompetisi ya, Om. Saya lihat banyak sih, Om. Saya ambil contoh aja yang pertama ya, istilahnya ada yang istilahnya saya bilang sudah bisa dibilang jadi. Itu adalah tim dari Lamongan, SAS Lamongan. Itu memang saya lihat di beberapa 2 tahun 3 tahun terakhir ini prestasinya sudah mulai melejit ya di beberapa event bergengsi. Cuman memang saat ini banyak yang anggotanya itu yang bersolo karir seperti itu. Jadi memang ini sementara masih tenggelam lagi, tapi secara tim baru yang istilahnya muncul ke permukaan di Sasla ini memang prestasinya meroket, saya bilang. Terus ada lagi tim dari Bandung, dari Distrumen ini saya lihat kemarin habis menjuarai dengan Airsoft Festival ya, itu di Bekasi kemarin. Saya lihat memang banyak dari anggotanya ini yang punya motivasi dan visi yang sama. Jadi istilahnya mereka berlatih, terus mereka istilahnya mau belajar. Ya moga-moga ke depan setelah prestasi yang kemarin di Bekasi ini bisa lebih memberi semangat pada anggota-anggotanya untuk lebih berkiprah lagi dunia kompetisi, terutama di Jawa maupun di luar Jawa, Om. Kalau untuk tim-tim yang istilahnya bibit-bibit yang saya lihat ini berpotensi besar, itu kan ada lagi juga seperti di Samarinda. Contoh kayak tim didikan dari besutan dari tim lamanya, yaitu tim SS1, yaitu namanya tim EAT. Ini memang tim yang istilahnya dibentuk khusus dari liga pelajar kalau nggak salah waktu itu, dari anak-anak SMA. Nah, saya lihat kemarin pola latihan, terus istilahnya dari beberapa kali dia dapat datang ke event, dan saya lihat memang
kepercayaan diri maupun skillnya ini sudah mulai berkembang dan bagus seperti itu. Bahkan waktu di event DAFCON itu yang saya lihat dia malah mengalahkan istilahnya salah satu favorit juara waktu itu. Cuman pada waktu itu karena ada shit happen, kalau nggak salah itu over APS kalau nggak salah itu jadi mereka kena diskualifikasi. Cuman secara keseluruhan kalau tim ini memang dibentuk, saya anggotanya juga punya kemauan yang keras, ya kan. Saya yakin ini akan jadi tim hebat dan akan menjadi the next tim kompetisi yang diperhitungkan di kancah kompetisi Indonesia. Ada juga yang saya lihat ada apa namanya regenerasi itu di Mamaluk. Di Mamaluk ini saya memang sebagian ini masih didominasi oleh seniornya. Tapi yang saya lihat mereka melakukan regenerasi di adik-adik yang di bawahnya. Yang saya lihat memang mereka mempunyai jadwal khusus, mereka berlatih seperti itu. Saya yakin teman-teman di sana juga istilahnya Samarinda pun masih banyak yang istilahnya mempunyai bibit-bibit seperti itu. Ada lagi di Sangatta, tim Red Zone itu terakhir saya ketemu di event AKAS itu memang mereka melakukan regenerasi dan banyak anggota barunya yang diturunkan di event itu. Nah ini salah satu bentuk regenerasi saya para senior di Red Zone ini untuk istilahnya membangun kekuatan lagi dengan istilahnya anggota baru dengan kekuatan yang lebih fresh seperti itu. Kalau di Jawa sendiri yang saya lihat yang ada potensi untuk jadi istilahnya tim kompetisi berikutnya itu adalah kayak seperti tim TAC dari Surabaya. Ada juga tim Shell itu yang kemarin beberapa kali ikut event Argo juga. Terus ada lagi yang di Bandung itu adalah tim Umpar. Ini memang saya lihat tim-tim yang istilahnya mungkin tim lama, cuman di dunia kompetisi adalah tim baru mereka, tapi mereka mempunyai potensi yang luar biasa. Ya moga-moga istilahnya para senior di sana juga bisa lebih memotivasi anggotanya. Jadi istilahnya ke depan tim-tim yang sudah mulai kelihatan ini bisa lebih diasah dan bisa lebih berprestasi, malah syukur-syukur bisa menjadi sesuatu hal yang bisa membanggakan tim dan anggotanya seperti itu Om. Mungkin masih banyak sih Om di Indonesia, cuman memang yang mungkin ada beberapa yang termotret yang nggak bisa saya sebut satu-satu, tapi saya yakin istilahnya kayak di Sulawesi segala itu banyak seperti itu. Jadi memang harapan saya tim-tim yang istilahnya sudah berkiprah duluan bisa membantu untuk regenerasi juga di sana Om. Jadi yang istilahnya sebelumnya belum hanya hanya sedikit termonitor bisa lebih difokuskan, jadi biar saya lebih terlihat dan lebih termotivasi anggotanya. Terkait regenerasi peserta kompetisi Airsoft Gun nih Om, gue pernah berbicara sama teman-teman yang sekiranya ingin terjun ke kompetisi Airsoft Gun, dimana mereka mengutarakan harapannya seperti bisa nggak sih kalau kompetisi Airsoft Gun itu dibuat level-levelan atau kelas pertandingan berdasarkan usia atau kemampuannya, seperti kelas beginner, advance, atau expert, agar para pemain atau peserta baru yang ingin mengikuti kompetisi Airsoft Gun bisa mengawali kompetisinya sesuai dengan kemampuan mereka nih Om, gitu kan? Jadi nggak langsung ketemu para pemain expert gitu. Nah, gimana menurut pengamatan Om Miming dengan harapan-harapan seperti ini? Seperti layaknya pertandingan tinju atau bela diri yang disesuaikan biasanya dengan usia, berat badan, ataupun pengalamannya. Nah, itu. Untuk pembagian istilah grade ya Om ya. Ya memang ini sudah menjadi wacana kami juga ke depan sebenarnya untuk istilahnya membagi grade kompetisi ini berdasarkan lebih ke arah ke umur sih sebenarnya, bukan skill sih, karena skill itu relatif. Saya bilang bagus, mungkin teman-teman bilang jelek, belum. Nah, seperti itu kan beda. Jadi memang harus berdasarkan memang umur. Nantinya akan seperti itu, cuman memang kita ini masih lagi istilahnya menggodok lah. Jadi jangan sampai kita memberikan sebuah regulasi tanpa kita memahami regulasi itu secara detail. Jadi kita harus antisipasi juga di situ. Regulasi, ada antisipasi. Jadi kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di waktu masa pertandingan atau kompetisi di situ Om.
Memang ini butuh istilahnya pemikir-pemikir seperti teman-teman di rumah lah, dan istilahnya saran-saran juga, di mana ini menjadi sebuah regulasi yang baku, dan ini bisa menjadi salah satu solusi regenerasi juga di dunia kompetisi, Om Abu. Kalau di cabang olahraga lain tuh Om, seperti bola dengan PSSI, terus bulu tangkis dengan PBSI. Nah, kalau airsoft gun, apakah sudah ada wadahnya Om? Yang mungkin nanti bisa dibuat jalur prestasi tingkat nasional dulu di Indonesia, atau bahkan menjadi salah satu cabang olahraga yang bisa diikutsertakan secara resmi di tingkat internasional, seperti layaknya pencaksilat tuh yang sudah mendunia Om. Sebenarnya gini Om, di Indonesia ini kan memang sebenarnya untuk regulasi ya, termasuk istilahnya yang terakhir Perpol, Peraturan Polisi terkait dengan airsoft. Ini sebenarnya menurut saya pribadi sih sebuah langkah maju dari mungkin senior-senior kita yang sebelumnya itu yang memperjuangkan sampai dengan titik ini. Pada akhirnya Perpol kita bisa bilang diakuin gitu loh. Nah sebenarnya Perpol ini bisa menjadi sebuah solusi istilahnya, atau mungkin sebuah titik celah untuk istilahnya kita itu memasuk ke dunia airsoft kompetisi yang bisa dibilang nasional atau mungkin bahkan internasional. Bisa sebenarnya, karena aturan polisi sudah jelas, beda dengan dulu 2010 ke bawah atau 2017 ke bawah, dimana aturan mengenai airsoft itu tidak ada, seperti kayaknya darurat gitu loh. Nah cuman memang ya mohon maaf untuk kendala di kita sendiri, ya harapan saya sih istilahnya kita mempunyai istilahnya 3 afiliasi besar di Indonesia, seperti aja ABU, Porgasi, terus FAI. Nah ini memang istilahnya sebenarnya kalau mereka bisa berjalan bareng dalam arti istilahnya satu visi. Saya nggak ngerti sih terkait dengan visi ini, tapi menurut saya pribadi kalau mereka bisa satu visi, bisa bergandengan tangan, tidak menutup kemungkinan, besar kemungkinan malah saya bilang, bisa saya katakan kompetisi di Indonesia bisa masuk ke ranah istilahnya menjadi kayak cabur-cabur di yang lain, sebut aja lah di bawah karena kita udah masuk ke Formi yang pasti, yang istilahnya 3 afiliasi ini sudah diakuin Om. Nah sebenarnya kalau misalnya 3 organisasi ini bisa bersinergi jadi satu, menghasilkan satu istilahnya satu keputusan bersama, saya yakin bisa, karena istilahnya cabang-cabang olahraga di bawah istilahnya di bawah Formi kan banyak juga. Airsoft pun sudah masuk sekarang, cuman yang dipermasalahan adalah 3 afiliasi ini kan mempunyai standarisasi berbeda-beda. Nah ini yang istilahnya sementara ini rada susah Om, gitu loh. Kalau istilahnya harapan saya sih ke depan mungkin harapan Airsoft Indonesia pun sama. Mungkin 3 afiliasi ini bisa saling berjabat tangan, bisa punya satu visi yang sama untuk memadukan Airsoft Indonesia. Nah seperti itu, tidak menutup kemungkinan kok istilahnya nanti kita bisa melaju lagi ke babak internasional seperti itu. Karena apa? Perpol sudah istilahnya sudah ada, ya kan? Saya tahu sendiri ada sebuah event kompetisi di Samarinda, ya kan, DAFCON, ada izin dari Mabes Polri. Jadi kan memang istilahnya airsoft ini bisa dibilang diakuin, dan sebelumnya mana ada izin sampai Mabes Polri itu, ya kan? Jadi memang istilahnya ini sangat bisa, tapi memang butuh orang-orang istilahnya yang berhati besar. Sebenarnya saya bilang berhati besar untuk istilahnya duduk bareng, menyisihkan ego, ya kan, memikirkan satu untuk kepentingan bersama, yaitu Airsoft Indonesia, bukan kepentingan istilahnya afiliasi, tapi kepentingan bersama seperti itu. Saya yakin bisa, pasti bisa. Seperti orang game Mobile Legends aja bisa masuk ke ASEAN. Game apa ya? Mobile Legends loh, secara itu game cuman game di handphone. Apalagi kita yang istilahnya benar-benar kita berolahraga kan, membutuhkan fisik, ya kan, membutuhkan insting, dan ini memang olahraga ini melatih nasionalisme maupun untuk bela negara pun bisa. Jadi memang banyak nilai plusnya daripada, mohon maaf ya, daripada istilahnya hanya cuma sekedar game.
Dalam membuat kompetisi airsoft gun, sepengalaman Om Miming yang pernah Om Miming buat, kendalanya apa aja sih Om dalam membuat kompetisi tersebut? Dan bagaimana solusinya jika menemui kendala tersebut Om? Untuk kendala, biasanya lebih yang sering dihadapin panitia itu adalah SDM Om. Jadi memang panitia yang istilahnya nanti tergabung di dalamnya itu lebih kendala itu di situ. Jadi pada waktu istilahnya mau rapat atau mau latihan gitu biasanya mereka istilahnya nggak datang atau nggak ada acara yang istilahnya mungkin tiap kali ya mau meeting ada acara. Nah itu yang istilahnya sering dihadapi. Cuman kalau seandainya memang dari rekan-rekan panitia memang dari awal punya komitmen, punya visi yang sama, saya kira sih nggak ada masalah sih seperti itu. Yang kedua terkait dengan masalah sponsorship. Ya, jadi sponsorship ini ya memang saya berpesan bahwa jangan melihat sesuatu hal yang sudah jadi Om. Suatu event yang sudah jadi, sudah bergulir mungkin 2 kali atau 3 kali atau lebih itu memang secara sponsorship lebih enak gitu loh. Kemudian memang harus teman-teman pahami dulu proses terjadinya event yang sudah jadi, yang sudah mapan berjalan itu adalah melalui proses istilahnya orang Jawa itu babat alas, dari istilahnya mengembangkan, mempromosikan, menawarkan, dan istilahnya yang paling penting adalah penerapan di lapangan sesuai dengan apa yang istilahnya awal kali disampaikan oleh pada waktu istilahnya ke para sponsor ini, istilahnya waktu menawarkan proposal dan lain-lain. Nah itu yang sering dihadapin. Yang ketiga itu adalah mungkin terkait izin kegiatan. Event airsoft ini kan memang istilahnya bisa dilaksanakan di tempat umum. Istilahnya dulu contoh istilahnya kayak di Samarinda itu pernah di gor sendiri itu di tempat umum. Ada juga yang di big mall itu yang di tempat yang istilahnya bisa dibilang mall aktif, dan itu bukan di parkir tapi di dalam mallnya seperti itu. Ada lagi istilahnya seperti Baskom di Bandung, itu ya tempat yang istilahnya event yang diadakan di tempat di gor juga, itu di tempat fasilitas umum seperti itu. Nah ada juga yang event diadakan di dalam istilahnya suatu instansi. Contoh ibarat dulu ada PMG itu karena nggak salah itu di Jakarta itu di mana itu Polda Metro nggak salah. Terus yang kedua kayak Argo diadakan di Armet 11, pernah di Badan Armet 3 juga, di mana namanya Surabaya ada Pangarmatim itu dilaksanakannya di istilahnya di markas angkatan laut seperti itu. Ya memang kalau di tempat umum prosedur untuk istilahnya perizinan itu jauh lebih rumit ya, dalam arti itu sebenarnya rumitnya itu ke arah izin ke kepolisian izin keramaiannya. Nah itu biasanya memang teman-teman kalau istilahnya mempunyai sudah bergabung di afiliasi biasanya bisa diakomodir, dibantu untuk istilahnya istilahnya persyaratan apa aja sih nanti istilahnya dampingin seperti itu sampai dengan izinnya keluar. Yang kedua kalau istilahnya di dalam batalion itu biasanya lebih enak karena izin keramaian kan tidak ada, biasanya lebih ke arah langsung ke komandan. Nanti komandan itu memberikan surat undangan acara ya kan, itu sebagai lampiran untuk surat jalan teman-teman seperti itu. Itu yang biasanya kendala-kendala yang sering dialamin sih. Jadi memang biasanya kalau terkait dengan izin, teman-teman yang ingin membuat acara biasanya yang belum pernah bisa nanti saya konsultasi dulu dengan teman-teman yang sudah pernah buat, atau mungkin istilahnya ya sharing-sharing dulu lah. Nah nanti kan punya gambaran bagaimana dan istilah situasi, karena memang iklim di masing-masing kota, masing-masing daerah itu kan berbeda Ada yang kayak di Palu itu dulu ada acara Maleo itu kompetisi, mereka malah disupport oleh wali kota di situ. Main dulu Maleo 2 itu mainnya di kantor depan kantor wali kota malah seperti itu, dan mereka masuk ke dalam susunan acara Pemkotnya seperti itu.
Jadi memang apa ya istilahnya, mungkin bisa dikonsultasikan dulu seperti itu Om, untuk istilahnya untuk apa ya, pertanyaan dari kendala maupun seputar istilahnya gambaran ya jadinya seperti apa, seperti itu Om aku. Kompetisi airsoft gun, sepengetahuan gua nih Om, dari tahun ke tahun ya begitu-gitu aja. Sistem adu tembak atau sistem deathmatch. Tapi koreksi kalau gua salah ya Om. Nah, kemungkinan ada nggak sih Om ide-ide kreatif segar yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah kompetisi airsoft gun agar peserta atau penontonnya nggak bosen begitu-gitu aja? Kalau ada nih, menurut Om Mimbing, boleh nggak ceritain sedikit bocorannya, ide-ide yang kayak apa tuh Om? Ya Om, untuk event kompetisi ini memang yang saya amatin ya Om, mulai dari mungkin 3 tahun terakhir lah sampai sekarang ke depan ini memang lebih sudah mengadopsi cara start atau mungkin sistem pertandingan yang mungkin sekarang memadukan antara ketangkasan, daya ingat, dan istilahnya teamwork Om. Jadi sama fisik sih sebenarnya, tapi fisiknya biasanya di awal tidak digeber biasanya, tapi lebih ke arah otak sih sebenarnya, daya ingat dan segala. Memang ini sudah istilahnya mulai dikembangkan. Jadi memang contoh ya istilahnya kayak start istilahnya dengan sistem kayak bridging, terus istilahnya ada kemarin kita adakan di Argo itu sistemnya adalah fast rope ya kan, turun dari tali, terus ada nanti bridging juga, terus lewat labirin dan segalanya itu. Terus kemarin yang terakhir itu di Akas itu juga menggunakan sistem buka kunci, masuk ke sebuah rumah, membangunkan orang pos yang lagi jaga dan ambil unit, baru keluar dari labirin. Nah itu memang salah satu bentuk kompetisi apa ya, cara start atau metode permainan dari kompetisi yang bisa dibilang sekarang lebih atraktif, lebih menarik dan lebih menantang sebenarnya saya bilang. Karena kalau mungkin saya kenal dulu di 2015 ke bawah ya, mungkin cara startnya cuma menggunakan metode seperti kita duduk, ambil unit, atau lari, ambil unit, terus tembak-tembakan. Kalau sekarang enggak, modelnya sudah memang lebih dibuat lebih susah, lebih harus kekompakan, terus istilahnya butuh latihan yang pasti. Karena kalau istilahnya memang kita tidak ada persiapan sama sekali, ya akan sangat menyusahkan menurut saya seperti itu. Karena memang yang seharusnya kompetisi ini semakin hari itu bukan semakin mundur Om. Yang dikembangkan sekarang oleh teman-teman di luar tim-tim yang penyelenggara adalah kompetisi yang istilahnya saya bilang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, bukan mundur tapi maju. Jadi memang tingkat kesulitannya juga istilahnya bertahap seperti itu, dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi memang saya yakin ini menjadikan daya tarik tersendiri di dunia kompetisi battle seperti itu. Om Mimbing Dinasti ini sangat lekat dengan event Argonya. Nah, kalau di luar sana ada teman-teman kita yang ingin membuat event kompetisi airsoft gun dengan standarnya Argo, itu boleh nggak? Kalau boleh, gimana tuh Om prosedurnya untuk itu? Ya Om, jadi untuk regulasi hubungan dengan Argo itu memang banyak sih teman-teman yang sudah istilahnya minta ROE-nya dari event Argo. Kami sendiri tidak ada persyaratan khusus sih. Kalau memang istilahnya sekiranya teman-teman mau memakai regulasi Argo ini, sekiranya itu bagus dan istilahnya mau dipakai, kami persilahkan Om. Karena memang tujuan kami dalam hal ini kan memang untuk memajukan dunia airsoft, terutama di dunia kompetisi ya. Jadi istilahnya mana yang baik silahkan dipakai. Nggak ada persyaratan khusus sih, nggak ada istilahnya biaya apa-apa, tidak ada. Istilahnya kalau seandainya teman-teman ada minta petunjuk, ya kita istilahnya arahkan. Ada yang minta saya regulasinya, kita berikan juga. Cuma itu aja sih, as simple as that. Nah, sekarang ini banyak teman-teman baru kita yang mulai bergabung di kegiatan hobi airsoft gun. Baik yang dari segi foto-foto, sukir, reenactment, girdo, bahkan kompetisi airsoft gun. Nah, buat teman-teman yang baru ingin memulai kompetisi airsoft gun nih Om, ada nggak pesan-pesan ya atau hal-hal yang harus diperhatikan jika ingin terjun ke kegiatan kompetisi airsoft gun, mungkin dari segi rules atau safety-nya nih Om?
Untuk pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang ingin belajar, ingin istilahnya mendalami dunia kompetisi, yang pertama adalah yang utama ya, tekadkan niatnya dulu. Jadi istilahnya kita istilahnya mempunyai tekad bahwa saya ingin belajar sesuatu hal yang baru. Karena terus terang kalau menurut saya di dunia skirmish maupun di dunia kompetisi itu sama-sama bermain airsoft, sama-sama istilahnya bermain tembak-tembakan, tapi mempunyai adrenalin dan semangat yang menurut saya agak berbeda. Karena kalau di kompetisi itu memang ada sesuatu yang memang ingin kita raih, sesuatu yang istilahnya tiap minggu bisa kita asah, atau mungkin kita berlatih dengan tim itu mempunyai motivasi yaitu istilahnya datang ke sebuah kompetisi ingin istilahnya selain silaturahmi juga istilahnya ingin untuk jadi yang terbaik di event itu. Nah, itu menjadi motivasi tersendiri seperti itu. Pertama istilahnya tekadkan niat dulu. Yang keduanya adalah terkait dengan masalah regulasi. Regulasi ini sejak dini istilahnya memang kalau bisa memang dilatih sejak dini. Jadi jangan istilahnya latihan hanya sekedar latihan asal-asalan. Ya contoh lah basic dasarnya dulu. Regulasi adalah popor dulu. Popor ini kan istilahnya harus nempel di bahu. Nah ini dimengerti dulu dan setiap kali istilahnya berlatih itu istilahnya diterapkan Karena basic dasar dari istilahnya latihan kita sejak dini ini akan dipakai nanti sampai istilahnya dari kita istilahnya yang lagi masih awal kita berlatihan kenal dengan airsoft. Ya kan di kompetisi sampai nanti istilahnya bisa dibilang advance atau pro gitu, basic itu akan dipakai sebagai landasan gitu. Jadi istilahnya sekali kita istilahnya salah dan itu dibawa terus ya nanti kita akan salah terus seperti itu. Karena memang di kompetisi ini selain teamwork, skill individu itu sangat istilahnya dituntut karena kita dihadapkan di partisi yang istilahnya lebih kecil, terbatas, tingginya juga istilahnya terbatas, lebarnya juga terbatas. Nah ini basic skill ini akan menjadikan suatu dasar yang sangat penting seperti itu. Belum lagi istilahnya nanti ditambah regulasi-regulasi yang lain, mungkin cara start yang istilahnya membutuhkan konsentrasi tinggi dan lain-lain, dan mungkin istilahnya misi di lapangan. Nah itu kan menjadikan suatu kompetisi ini suatu tantangan tersendiri, saya bilang seperti itu. Yang ketiga terkait dengan masalah unit atau mungkin gear yang kita pakai. Jadi untuk istilahnya awal untuk menggeluti dunia kompetisi ini tidak ada spesifikasi khusus sama seperti skirmish. Yang perlu yang utama itu adalah Google. Kacamata itu memang istilahnya penting karena jangan memakai kacamata yang tidak untuk bermain airsoft. Pertama itu. Yang kedua untuk gear ini unit itu istilahnya panjang dan pendek untuk awal itu nggak ada masalah, bisa mau pakai optik juga atau mau nggak pakai optik juga nggak masalah, bisa istilahnya seperti itu. Sepatu maupun vest ataupun dress code baju itu nggak ada masalah seperti itu. Nah nantinya untuk istilah basic istilahnya kita belajar itu kita paham dan istilahnya kita memutuskan untuk mau mencoba di kompetisi. Nah biasanya di setiap kompetisi itu nanti akan ada standar regulasi aturan yang terkait dengan dress code terutama ya, bukan unit ya, dress code itu yang harus kita istilahnya penuhin. Contoh istilahnya ada regulasi yang boleh memakai jersey, ya kita bisa pakai jersey. Atau yang istilahnya harus pakai combat shirt atau BDU, itu kita harus mematuhi itu. Terkait dengan sepatu maupun glove tidak ada merek tertentu sih, istilahnya bebas seperti itu. Nah nantinya kalau seandainya sudah masuk ke tahap yang lebih serius lagi, nah mungkin unit ini akan bisa istilahnya memakai unit-unit yang mungkin menurut karena tiap tim atau tiap perorangan itu berbeda-beda Kalau kami sendiri, saya sendiri ke teman-teman memang lebih prefer ke unit yang istilahnya panjang itu 9 inch atau di bawahnya atau maksimal panjang 9 inch. Karena ada beberapa alasan ya, terutama istilahnya kalau di dunia kompetisi kan memang
partisinya terbatas, kecil, tinggi atau lebar, tinggi tapi sempit atau lebar tapi pendek. Nah, mobilitas istilahnya kita itu kan kadang terganggu. Kalau istilahnya memakai unit yang istilahnya panjang kayak M4 A1 atau M4 RIS atau mungkin yang pakai 12 in RIS-nya, itu kan memang mengganggu dalam kita bertahan maupun menyerang seperti itu. Nah, itu yang istilahnya bisa saya sampaikan. Jadi memang yang pertama adalah tekadkan dulu niatnya, coba dulu. Nah, di situ teman-teman pasti akan merasakan sesuatu hal yang berbeda. Nah, itu baru istilahnya nanti ke depan bisa didalami. Nah, sekarang kita bicara soal marsal nih untuk event kompetisi airsoft gun. Apakah untuk menjadi atau menunjuk seseorang menjadi marsal itu ada ketentuannya, Om? Seperti misalnya ada pelatihannya atau semacamnya begitu? Untuk jadi marsal atau menunjuk jadi marsal ya Om, ada ketentuannya atau tidak. Jadi gini, ini yang pengalaman saya pribadi sih ya Om ya. Kalau seandainya kami menunjuk sebagai marsal, biasanya kan kita memang di sebuah event itu kan memakai bisa bilang puluhan marsal sih saya bilang. Dan memang terus terang kami mempunyai standar di mana saya menempatkan marsal di atas yang sebagai marsal tower atau mungkin marsal yang bawah yang ikuti peserta. Itu memang terus terang kami ada kriteria sendiri sih. Yang pasti kriteria pertama itu adalah dia punya niat. Dia memang punya niat tinggi untuk istilahnya untuk menjalankan mengemban tugas itu, Om. Karena terus terang semua orang bisa jadi marsal, tapi tidak semua orang bisa menjadi marsal yang baik. Ya, memang pengertian deskripsi dari marsal baik ini bukan berarti istilahnya terus memihak, bukan. Tapi istilahnya marsal yang baik ini bisa dipersepsikan juga sebagai totalitas dia di lapangan, Om. Karena memang tidak semua orang bisa seperti itu, dan memang harus ada istilahnya pelatihan dalam arti mungkin kalau kami yang sedang kami lakukan itu kan sering kami lakukan adalah sebelum event mungkin 1 atau 2 bulan sebelumnya itu kita memang istilahnya drill orang-orang itu. Apalagi yang misalnya memang dari basicnya 0, belum pernah jadi marsal sama sekali. Ini biasanya kita lakukan pelatihan dulu seperti itu. Dan setiap kali event kita pasti akan melakukan itu seperti itu. Jadi memang kita memberikan materi-materi istilahnya yang harus mereka lakukan di lapangan apa. Terus istilahnya kita memberikan pengertian atau clue-clue juga ke mereka di mana orang player yang seperti ini biasanya dia akan kemana. Nah, ini memang dia harus tahu, memahami pergerakan dari player seperti itu. Cuman kalau untuk istilahnya seperti istilahnya minimal usia berapa atau istilahnya harus orang-orang yang seperti apa itu memang tidak ada. Biasanya lebih ke arah kemauan, memang dia punya totalitas dan memang kerja di lapangannya memang sesuai dengan yang diharapkan seperti itu, Om. Terkait dengan pelatihan itu mungkin kita kemarin memang ada wacana sih, memang istilahnya mengadakan pelatihan marsal kemarin terpusat. Tapi memang ini memang masih kita hold dulu karena memang ini butuh istilahnya planning yang lebih besar lagi. Dalam arti kita sudah ada wadah, setelah pemusatan marsal ini jadi tujuannya apa dan istilahnya kedepannya buat seperti apa kan harus jelas. Karena memang yang menurut saya ini proyek besar dalam arti nantinya akan mempengaruhi juga kemajuan di dunia kompetisi di Indonesia seperti itu. Jadi memang harus benar-benar matang dan benar-benar istilahnya terkondisi dengan baik ini seperti. Jadi nggak jalan setengah-setengah aja, Om, seperti itu, Om. Nah, kalau event sudah selesai dilaksanakan, ada nggak tuh, Om, dari tim Om sebagai pihak penyelenggara melakukan evaluasi? Kalau ada, biasanya evaluasi apa aja yang dilakukan bersama tim Om itu? Untuk evaluasi setiap kompetisi yang kita istilahnya adakan biasanya ada sih, Om. Terutama istilahnya di Argo itu memang biasanya kita setelah acara kita ada evaluasi. Biasanya kita mungkin bahas juga di masing-masing kemajuan di masing-masing perlombaan yang kita adakan gitu. Sebenarnya lebih ke arah ke evaluasi dan planning nanti ke depan seperti apa dari gambaran dari yang kemarin kita sudah berlalu kemarin seperti itu. Masalahnya apa, ada masalah atau tidak, terus istilahnya peminatnya seperti apa dengan istilahnya
regulasi-regulasi baru yang diterapkan seperti itu Om. Ya harapannya sih memang evaluasi ini untuk menjadi bentuk baku kompetisi yang istilahnya jauh lebih baik lagi yang sudah kita lalui seperti itu, dan istilahnya ini yang kita lakukan selama ini berhasil seperti itu, dan istilahnya disukain lah nilai seperti itu. Jadi saya yakin sekali dengan adanya evaluasi di kelompok ini, persiapan kan juga bisa kita kumpul, setelah acara pun biasanya kita juga kumpul Om. Seperti itu Om. Nah, dari sekian banyak pertanyaan yang udah gua lontarkan nih ke Om Miming, ada nggak sih Om harapan-harapan Om terhadap olahraga airsoft gun ini, khususnya untuk kompetisi airsoft gun untuk kedepannya? Harapan ke depan ya untuk dunia kompetisi di Indonesia, kalau saya sih sangat berharap sekali kompetisi ini bisa dibawa ke kancah yang lebih tinggi lagi, baik secara nasional, mungkin bisa masuk ke cabur di Formi secara resmi, tapi memang yang saya harapkan ini di Indonesia ini, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini bisa bersatu Om. Jadi membentuk satu kompetisi yang istilahnya diikutin dari tim-tim yang ada di afiliasi Om. Jadi memang ini harapan saya ke depan, jadi istilahnya ini yang menjadi pemersatu, bersaing secara sehat, dan istilahnya tetap istilahnya menjunjung nilai-nilai persatuan, walaupun istilahnya kita berada di afiliasi yang berbeda seperti itu. Jadi memang harapan saya diuntukkan kancah nasional itu seperti itu. Untuk yang saya lihat tidak menutup kemungkinan ke depan istilahnya memang airsoft ini dibawa ke ranah yang lebih tinggi lagi di dunia internasional, walaupun istilahnya mungkin kita targetkan itu di Asia dahulu, pas tadi istilahnya di airsoft di Asia dulu, karena memang ini nggak bisa, ya susah kalau istilahnya kita hanya berjalan sendiri, atau mungkin istilahnya hanya berjalan dengan organisasi A atau B aja atau C aja, itu susah. Memang istilahnya akan lebih baik lagi di mana kita bisa berdandengan, karena satu istilahnya ada peribahasa, satu lidi aja dibuat nyapan susah Om, bisa tapi susah sekali. Tapi begitu istilahnya ada banyak lidi yang dijadikan satu, pasti itu akan menjadi istilahnya bisa membersihkan apa aja seperti itu, karena lebih kuat, lebih solid, ya, seperti itu Om. Harapan saya seperti itu untuk perkembangan airsoft di Indonesia. Semoga mungkin ini bisa memotivasi mungkin airsofter di Indonesia atau penggiat maupun istilah pengurus-pengurus yang istilahnya ikut andil besar untuk kemajuan airsoft di Indonesia, terutama di afiliasi-afiliasi yang ada di Indonesia. Ada ABU, ada Porgasi, ada FAI, seperti itu. Oke Om Miming Dinasti, terima kasih atas waktunya. Ya Om Abu, terima kasih Om, sama-sama Om. Sukses selalu ya buat channel Selamat Gini Hari Om. Sampai bertemu kembali Om. Semoga penjelasan di video singkat ini bisa menambah wawasan teman-teman di hobi airsoft gun, khususnya airsoft gun kompetisi. Maafkan jika ada salah-salah kata obrolan gue sama Om Miming. Semata-mata kita buat video ini untuk fun aja, untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Semoga bermanfaat. Oke, dadah.